ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat niki kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Tidak terasa jemaah sekalian, malam niki tanggal 26 bulan Rabiul Akhir. Ini artinya 5 hari lagi kita memasuki Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 4 bulan lagi menjelang Ramadan jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita panjang umur, dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keridaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pak selapuk keluarga, di para sahabat beliau, kita semua selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, masih tentang azan. Pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan riwayat-riwayat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan para sahabat untuk memanggil orang-orang salat, untuk ngumpulang para jamaah ketika hendak sholat. Mulai ketika Rasulullah mengatakan as-salatu jami'ah, dan sampai sekarang saat ini imam-imam mengucapkan as-salatu jami'ah. Kemudian menancapkan bendera, ya, supaya dilihat oleh orang-orang. Maka bendera itu adalah isyarah bahwa waktu salat hendak dimulai. Persoalannya adalah ketika bendera itu dari kejauhan tidak nampak, maka menjadi persoalan. Nah, sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berbincang-bincang, bermusyawarah bagaimana mengumpulkan jamaah ketika hendak salat. Lihat hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu,
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kana al-muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salah. Bahwasanya kaum muslimin dahulu hina qadimul Madinah, ketika mereka sampai di Madinah, yajtami'una fayatahayyanuna as-salah, mereka berkumpul lalu mengira-ngirakan waktu sholat. Ini jemaah sekalian, jadi betapa susahnya Rasulullah dahulu ketika menentukan waktu sholat ya. Jadi mengira-ngirakan. Tetapi dalam kisah yang sahih, yang hadirin yang dirahmati Allah, nah, jadi di situ sesungguhnya Jibril datang kepada Rasulullah untuk memberikan waktu-waktu, memberitahu waktu-waktu sholat. Baik, laisa yunadi laha. Jadi Rasulullah, para sahabat berkumpul kemudian mengira-ngirakan waktu sholat. Laisa yunadi laha, tidak ada seruan ya, tidak ada panggilan sebagaimana sekarang ini jemaah sekalian ya, tidak ada panggilan. Wah pokoknya as-salatu jami'ah selesai, tidak ada panggilan. Kemudian fatakallamu yawman fi dzalik, kemudian mereka, maksudnya Rasulullah, para sahabat, fatakallamu yawman fi dzalik, berbincang-bincang, diskusi ya, berbicara tentang bagaimana cara memanggil kaum muslimin ketika hendak sholat. Faqala ba'duhum, yang lain berkata, ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara, kita cari aja lonceng. Nah ini pendapat yang satu, kita pakai saja lonceng sebagaimana orang-orang Nasrani memanggil jamaatnya untuk ibadah di gereja-gereja mereka. Masya Allah. Nah, mula ngenteng adu lonceng jangan pada itu marak dengan Nasrani Bapak Ibu sekalian. Nah, marak si sampai yang tiang lagu kadang-kadang bangga kita Bapak Ibu sekalian. Ya, lek masjid, lek dusun-dusun jamaah sekalian. Ya, dia punya arloji setiap pergantian waktu jam bunyi arlojinya itu, jam dindingnya teng teng seperti lonceng gereja. Ketuan tiang merbot, ya kan bagus jam ini Pak merbot, angka kanak beli yang itu langan beli ya mana? Bilang jam muni ya. Padahal itu lonceng gereja telah berbunyi di masjid. Hati-hati ya mas sekalian. Memang dia nara pemikiran tuh sih gedung ya, tidak ada pemikiran kita begitu begini. Lagu ternyata ketika bunyinya seperti itu, maka itu seperti bunyi lonceng gereja masuk di masjid. Ya, dan para sahabat telah berbicara tentang itu. Bagaimana memanggil kaum muslimin untuk melakukan ketika hendak melakukan sholat berjamaah. Kata mereka, ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Kita pakai aja trompet nih ya, sebagaimana lonceng sebagaimana orang-orang Nasrani menggunakan lonceng untuk memanggil jamaat mereka. Kemudian waqala ba'duhum, yang lain berpendapat ya, yang lain berpendapat
bal bukan misla qarnil Yahud. Wah, belean songkat trompet. Ya, belean angkat trompet, marak trompetnya orang-orang Yahudi. Apa persoalannya, jemaah sekalian? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalifu bil Yahud." Selisihilah orang-orang Yahudi. Nah, ini jemaah sekalian. Ate endak pada. Berarti kalau kita menggunakan lonceng, sama kita seperti Nasrani. Kalau kita menggunakan trompet, sama kita seperti orang-orang Yahudi. Faqala Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak perintahkan saja seseorang untuk menyeru? Ya, tahu menyeru itu bermakna azan, muadzin. Muadzin itu menyeru, ngumumkan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Wa adzin fin nas, serulah manusia. Jadi azan ini dari sisi bahasa artinya menyeru, memberitahu, marabasa ngumuman, ya, mengumumkan. Ini dari sisi bahasa. Tapi dari sisi istilah syarak, azan adalah seruan kepada seluruh kaum muslimin bahwa itu menandakan masuk waktu dan seruan untuk menunaikan sholat. Niki jemaah sekalian. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah?" Kenapa engkau tidak perintahkan seseorang untuk mengumandangkan, menyeru untuk melakukan salat? Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, "Ya Bilal, qum, bangkitlah kamu, fanadi bis-shalah." Serulah orang-orang untuk melakukan salat. Ya, ini dalil yang kuat jemaah sekalian. Ya, ini menunjukkan perintah, ya, supaya diserukan azan untuk mengumpulkan orang-orang salat sebagai tanda waktu. Ya, sebagai tanda waktu. Hanya itu Bapak Ibu sekalian. Sebagai tanda kita telah memasuki waktu salat. Maka tidak boleh azan kecuali pada waktunya. Ya, ndene coba-coba merbuat azan jam 10 ke kelam. Sili jemaah. Ya. Nah, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sudah sepakat. Ini kan azan ini kan dari riwayat mimpinya Abdullah bin Zaid, sebagaimana telah kita riwayatkan, ya, kita beritakan pada kesempatan yang lalu. Nah, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, ini nih Yahudi ini mulai ngejek-ngejek, ya, mulai ngejek-ngejek, mulai mencela-mencela. Ini Yahudi ini, ya, no salah, no pelih ini Yahudi ini, ya. Apa kata Yahudi jemaah sekalian? Wahai Muhammad,
engkau sudah memuat hal-hal baru. Ini kata Yahudi. Ya. Sayyidina ini Muhammad telah membuat hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ya turut-turut kami ngadu trompet katanya kan. Turut-turut kami ini dengan ini ngadu-ngadu lonceng atau ngadu kul-kul, basanta. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba." Dan apabila kamu menyeru, kata Allah, dan apabila kamu menyeru, mengumandangkan azan untuk mengerjakan salat, ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Orang-orang Yahudi menjadikannya buah ejekan dan mainan. Jadi ternyata tidak serta-merta mulus apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian. Ada doang. Ya, hambatan-hambatan. Apa yang terjadi? Allah menjawab kelakuan-kelakuan orang-orang Yahudi yang telah mengejek dan membuat main-mainan dari apa yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Sungguh wahai Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, ini dalil azan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah diserukan untuk menunaikan salat Jumu'ah. Ini pakai Jumu'ah ya, tidak sukun mimnya. Ini kadang-kadang kita sering dengar ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati. Sukun tetapi Jumu'ah. Ya. Fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kamu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, salat maksudnya. Wa dzarul bay', tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan, tinggalkan muamalah ketika azan sudah berkumandang. Azan Jumat maksudnya. Tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi itu ini, tidak ada lagi pasar yang buka, toko yang buka, di hari Jumat. Kalau mau telek Madinah Bapak Ibu sekalian atau telek Mekah, lamun azan dengan tutup. Yang masih buka 500 rial dendanya. Nah, kali yang 3.000 4.000 pira. Ini bukan soal denda, ini bukan soal apapun, tetapi ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Apa maksudnya jemaah sekalian? Ya, apabila para ulama tafsir mengatakan apabila khatib telah naik mimbar,
Ya, apabila khatib telah naik mimbar, itu artinya kita sudah on Jumatnya. Ya, dan muazzin telah azan di hari Jumat. Nah, ini kan kita ini azannya 2 kali atau sekali? 2 kali. Di Mekah azannya 2 kali apa sekali? Madinah pun azannya 2 kali dan sekali. Tidak ada yang perlu dipertentangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi azan Jumat itu 2 kali mulai sejak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, mulai sejak Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi tidak seperti azan kita sekarang. Tapi azan yang pertama itu ini kan seiring dengan makin banyaknya kaum muslimin, maka semakin susah mengumpulkan mereka. Ya, semakin susah mengumpulkan mereka dengan kumandang azan, apalagi belum ada sarana prasarana. Maka Utsman bin Affan, ada orang yang di sawah, ada orang yang di gunung, ada orang yang di pasar, maka beliau memerintahkan kumandangkan azan dulu. Maka para ulama itu maknanya azan ketiga. Ya, azan pertama itu hakikatnya azan ketiga, sebab sebelumnya 1 kali azan. Sebelum azan ini sudah naik ke mimbar, ini muazzin khatib. Nah, baru iqamahnya itu azan kedua. Azan ketiga itu ya, itu disebut panggilan yang ketiga. Nah, jadi mengapa itu tidak di masjid-masjid, tetapi di pasar, di sawah, di tempat-tempat keramaian diperintahkan oleh Utsman azan dulu di situ untuk mengingatkan orang bahwa ini adalah hari Jumat. Nah, lalu sampai sekarang itu kita azannya 2 kali. Ya, azannya 2 kali. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Ya. Mengapa azan kita 2 kali? Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, sebab dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang salahkan azan 2 kali, salahkan saja Utsman bin Affan, kan begitu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, oleh karena tidak ada yang perlu diperdebatkan, jalan saja. Nah, semuanya ada yang kita ikuti dari syariat ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apabila khatib telah naik ke mimbar, azan sudah dikumandangkan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera. Ya, wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin dan meninggalkan semua pekerjaannya, tentunya bagi laki-laki. Ya, sebab perempuan tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat Jumat di masjid. Kalaupun perempuan mau sholat Jumat, maka itu boleh, tetapi lebih utama ia sholat di rumahnya. Raja Bapak Ibu sekalian, ya, jamaah kita ini tehnawah sholat Jumat, ibu-ibu nih, ya, muslimat sholat zuhur ya lebih ampun. Ini nih marak bersumamban ini jauh ang bangke nih, ya. Untuk apa ya sholat Jumat, sholat zuhur lagi di rumah? Ya kanja Ustaz, sholat Jumat itu sunat, nah? Sedangkan zuhur itu wajib buat kami. Itu makanya kami kalau sholat Jumat di masjid, sholat zuhur lagi. Ini persoalannya. Saya sampaikan, ketika ibu-ibu yang sunnahnya itu pergi ke masjid, ya, nanti kalau sholat Jumat itu fardu Jumat apa sunnah Jumat bersama imam? Ya fardu sih, ya namanya fardu ini selesai. Ya, ini
Ya, kalau gitu ya diam aja di rumah, kata tiang jamaah sekalian. Nah, maka oleh karena itu segera tinggalkan jual beli. Sebab itulah bagian dari seruan Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika khatib sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian azan sudah dikumandangkan, ke pentelahang dulu bapak-bapak. Ya, pentelahang dulu. Si nunggu toko silahkan ibu-ibu yang tidak Jumat. Ya, si nerusang pegawaian silahkan bapak-bapak. Kita ini dikenai kewajiban untuk selalu datang ke masjid, meskipun sesungguhnya tidak hari Jumat saja. Nah, maka ini seruan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari ayat ini, ya, ayat ini menunjukkan bahwa disyariatkannya azan ketika hendak menunaikan Jumat. Sedangkan perintah sholat Jumat ini, ayat ini turun di awal-awal ketika Rasulullah sampai di Madinah, baru ditunaikan sholat Jumat. Nah, maka para ulama sepakat syariat azan ini disyariatkan di awal-awal tahun pertama Hijriyah. Ya, tapi tahunnya bulan yang keberapa, setelah berapa bulan, ini berbeda pendapat para ulama. Yang jelas sepakat ulama bahwa azan ini disyariatkan pertama kali adalah ketika baru saja Rasulullah sampai di Madinah di awal-awal Hijriyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ketika apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentu itu ada hikmahnya, tidak main-main. Tentu ada keutamaan-keutamaannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu mari kita lihat apa saja keutamaannya ketika mengumandangkan azan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bil adzan adbara asy-syaitanu lahu duratun hatta la yasma'ul adzan." Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil sambil terkentut-kentut. Kah, ngumbebe gang kuna terkeperet-peret setan ini. Ya. Lahu duratun hatta la yasma'ul adzan. Sampai ia tidak lagi mendengarkan suara azan. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qudiyal adzan aqbala. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Ya Allah. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian. Apabila azan dikumandangkan, maka setan itu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Kemudian fa idza qudiyal adzan aqbala. Setelah selesai azan, mereka kembali lagi. Ini jemaah sekalian. Fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiya as-thuwib aqbala wa yakhutu bainal mar'i. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Ya. Fa idza qudiyat taswibu aqbala. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, ia balik lagi. Insyaallah. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nih, lebih keras ini, lebih sakit sesungguhnya mereka berlari
Selesai azan, datang mereka lagi. Datang apa? Menjalankan misinya. Ya, untuk mengganggu orang-orang yang hendak sholat. Yamina itu ibuk. Kita ini sedang lagi bekerja, Bapak Ibu sekalian. Kerja itu, ibu-ibu sedang memasak di dapur. Hai, masih belok waktu, kan? Dia balik lagi. Nah, kemudian ketika iqamah dikumandangkan, ia lari lagi. Ketika iqamah selesai dikumandangkan, aqbala yahduru bainal mar'i wa nafsihi. Datang, ia lagi melintas di antara seseorang dan nafsunya. Apa maksudnya nafsu? Nafsu kita di diri kita. Ya. Datang melintas di antara orang, bahkan di dalam nafsu kita dia macam-macam. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yaqulu uzkur kadza, uzkur kadza. Dia berbisikkan di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Hai fulan, ingat no, ingat ne. Ya, ingat itu, ingat ini. Kalau hujan, dia mengatakan, hai fulana, ingat jemuranmu, ingat masakanmu, kan gitu. Ingat janjimu yang itu, ingat janjimu yang ini. Pernahkah Bapak Ibu sekalian? Ya, coba indang-indang dulu. Ketika kita belum sholat, denarang ingat tuh ini. Ya, kita tidak ingat itu, tidak ingat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, selesai iqamah, selesai azan, kita berdoa, berzikir, mantap zikir kita. Tetapi ketika kita hendak sholat, mulai Allahu Akbar. Ini nih, setan berkata, ya, uzkur kadza, ingat itu, ingat ini. Apalagi ibu-ibu sedang takbir Allahu Akbar, gerimis datang, ingat jemuran tidak? Ternyata itu tidak lepas dari propaganda syaitan. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajulu in yadri kam shalla. Perhatikan jemaah sekalian, ingat itu, ingat ini, katanya, untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatkannya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Ya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, ingat itu, ingat ini. Lima lam yakun yadhkuru, ya, apabila hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui, hatta yadhalla ar-rajul in yadri kam shalla, sampai kita tidak tahu rakaat salat kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kita uras, ya, padahal ini tasyahud awal. Allahu Akbar. Ini tangannya terlunjuknya bergerak, lagu Fatihah bacaan. Iya. Ini itu sudah berdiri. Ini sidakap, ini lagu tasyahud yang dibaca. Bayangkan. Ya. Makanya ketika orang-orang was-was di dalam sholatnya, disyariatkan boleh berludah ke kiri 3 kali. Sekedar isyarah, ya, itu aja. Ndak ke kumpulang tusi, tak betul-betul tusi di karpet, tidak. Ya, nah,
Berarti besar sekali pengaruhnya setan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, benar. Sebelum sholat kita tidak ingat itu, tidak ingat ini. Tapi ketika sholat, ingat janji kita dengan si fulan. Ingat ya, kita mau begitu, kita mau begini. Ingat semuanya. Ya. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, iblis gambarkan di hadapan kalian apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang akan kalian rencanakan. La haula wala quwwata illa billah. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla, apabila salah seorang di antara kalian tidak mengetahui, sampai hilang ingatannya, sampai lupa, kam shalla, ini sudah berapa rakaat nih salat kan? Ya, sudah berapa rakaat salat? Sudah 5 atau 6, isi lupa. Ya Allah, jemaah sekalian. Apa kata Rasulullah? Falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Maka hendaknya ia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Ini yang disebut dengan sujud sahwi. Ya, ini yang disebut dengan sujud sahwi. Kapan kita sujud sahwinya? Ya, sujud sahwinya sebelum salam apa sesudah salam? Ya, ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Kapan kondisinya? Insya Allah ya, pada kesempatan yang lain kita bicara tentang sujud sahwi. Perhatikan jemaah sekalian, kata para alim, ketika disebutkan suara azan membuat setan takut hingga pergi menjauh, mengapa? Ya, sampai setan itu pergi menjauh ketika mendengarkan suara azan. Mengapa? Karena kata Imam Ibnul Jauzi, kata imam yang lain, karena dalam azan itu orang-orang yang azan terhindar dia dari sifat riya. Ya, memang azan untuk diketahui orang. Ya, memang azan untuk didengar orang. Memang azan untuk diketahui orang, maka azanlah supaya orang tahu. Nah, maka tidak ada orang-orang riya ketika azan. Memang seharusnya untuk diketahui. Ini kata para alim, ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengumandangkan azan itu terhindar dari kelalaian. Lamun lalai tukang azan, ini saya nggak bang subuh, wah sugul jelo. Tetapi muazzin ini benar-benar ya, Insya Allah benar-benar lalang semenda dan kita jam. Ini muazzin berbuat jam pirwah, ya jam berapa? Tahu dia, aku subuh jam berapa, zuhur jam berapa. Lamun ia arah di sebuah tempat, dia tahu perkirakan sebelum azan ini dia sudah sampai di masjid untuk putar ini ya azan. Masya Allah jemaah sekalian. Sehingga kadang-kadang seorang alim mengatakan ini lebih utama siapa ini, muadzin apa imam? Coba ya Allah, arak sendah dengan lupa jemaah sekalian, isi cangget nah ya, wah lek mamben Bapak Ibu ya, ndak subuh ini ya, subuh ini kan kalau sekarang ini subuh kan jam 4 sekian, jam 4.20 ya, jam 4.25 lah. Ini merebutnya bahasa mamen kepundangan ini ya, kepundangan ya, lihat jam
tahu-tahu masih jam 3.25. Sejam lagi waktu ngebang. La ilaha illallah, ngebang. Biasanya kan orang-orang itu lawan imam niki Bapak Ibu sekalian, selesai azan ya, ini langsung lalu makan. Tumben ini keri-keri ini wah ngantri jam 3.30. Sholat di masjid Bapak Ibu sekalian. Ya, sholat di masjid. Apa yang terjadi? Maka wah ngone dengan si makan bercerita, wah nyampe pekan itu ndaraman dengan pekan naik mal. Yang jalan sudah jalan kaki Bapak Ibu sekalian. Ternyata apa? Selepona dengan si sugul ino tidak pernah melihat jamnya, tidak pernah melihat jam dindingnya. Ia memang sangat percaya kepada muazzin. Kah, jemaah sekalian, angkun sadun tele muazzin. Kan marak basan lagu muazzin juga manusia. Lagu tinggal jemaah sekalian, wah setahun-tahun jadi merbot, berpuluh-puluh tahun jadi merbot, dia wah salah. Maka tumben nagawang yang setelu ongkat dengan kah. Coba kita jemaah sekalian, nganawang kuna manusia. Luwe si bagus maka arak sei sindet na bagus ino panggitan ino doang jadi isin ceramah na terus. Muna ngeni ang kuna pentelahang jadi merbot. Padahal tumben. Padahal dia nawang ngeni dengan tumben. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Artinya begitu yakinnya kita kepada muazzin. Ya, kata Imam Ibnul Jauzi, muazzin ini sehingga ikhlasna. Ampun berhari setan. Iya kan? Kalau kita tidak ikhlas, tahu si setan dah. Masya Allah. Maka para muazzin itu tidak ditempati hatinya dengan sifat-sifat riya. Memang azan itu harus didengar orang, kan gitu? Ate dengar suaraku sedenganku ngebang, ya memang harus didengar. Beda dengan ibadah yang lain, salat tahajud umpamanya, ya kita punya tetangga, ya berdekatan rumah, saja itu sambil Allahu Akbar belek angkat ku takbir, ate dengar aku tahajud sih dengan itu je riya. Lagu lamun azan di mana rianya? Emang harus didengar orang Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian terjauh dia dari sifat lalai. Ya malah si baru isi canggetna gen ngebang, atenda ada telat ini yang ngebang ini di Mampen Bapak Ibu sekalian. Ya setengah telu ngebang, setengah 4. Masya Allah. Ini jemaah sekalian. Nah, jadi hal ini jemaah sekalian berbeda dengan salat. Hati ini mudah diserang oleh setan. Ya, Allahu Akbar. Saja itu madamang kadang-kadang hati neparan itu taat, ada paran itu khusyuk si dengan ya. Padam bahkan lemam niki jemaah sekalian sampai salam dengan dia neman ngasa-ngasa padam. Ya, jadi bukan memejamkan mata itu memang tidak disyariatkan jemaah sekalian. Ya, lamun terpadam ya girang lain ingatan ta. Ini jemaah sekalian, ya. Jadi dalam sholat, dalam ibadah selain kita mudah diserang. Ada ingin itu, ada ingin di ini, ya. Kadang-kadang ada was-was jemaah sekalian. Ya, ada waswas, samun tawudu waswas, salat waswas. Ada jemaah sekalian, insyaallah 20 kali nak usalli. Ya.
us, us. Imam udah sujud masih dia us. Ada itu Bapak-Ibu sekalian. Us. Imam sudah waladdallin, dia masih usul. Ya. Imam sudah ruku, dia masih usul. Kemudian terus imam mau sujud, dia terus kejar imamnya sujud. Ini sholatnya sah atau tidak? Tidak sahnya sekalian. Ya, kata ulama di fiqh Syafi'i, ini makmum ketinggalan dari 2 rukun fi'li maka telah batal sholatnya. Mengapa? Dikatakan sholat sendiri, ia mengikuti imam. Dikatakan yang mengikuti imam, tetapi terlalu jauh jaraknya, ketinggalan. Mana rukun fi'li Bapak Ibu sekalian? Misalnya ruku, ya, ruku, i'tidal, ya, kemudian imam sujud, ia masih berdiri nih, sudah ketinggalan 3. Ketinggalan 2 saja rukun fi'li, maka telah batal sholatnya makmum itu sendiri. Mengapa? Niatnya imam, tetapi ia telah ketinggalan jauh. Nah, maka oleh karena itu, ketinggalan jauh dari imam juga masalah. Mendahului imam juga masalah. Ya, ketinggalan imam 2 rukun fi'li batal sholat. Mendahului imam, ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah mereka takut orang-orang yang beriman itu alladzi yarfa' ra'sahu qabla al-imam? Ia sering mengangkat kepalanya padahal imam masih ruku, imam masih sujud, imam masih berdiri, ia sudah mulai turun ke ruku, ke sujud. Julu imam, orang-orang itu nanti akan diganti kepalanya bi ra'si himarin, ganti nanti kepalanya dengan kepala himar. Insyaallah jamaah sekalian. Nah, jadi ini adalah setan. Ya, faedah keutamaan azan, setan itu lari, terbirit-birit, terkentut-kentut ketika azan dikumandangkan, sampai di mana ia tidak mendengarkan suara azan. Lamun layak tidak ada loudspeaker Bapak Ibu sekalian, ya tenda liwat pekan kan dia dengar. Tapi sekarang ini kan corongnya sampai di situ sana sini, maka semakin jauh pula ia pergi. Selesai azan ia kembali. Ya, ketika iqamah ia pergi lagi. Selesai iqamah ia datang lagi, melintas di depan manusia dan di hati-hati mereka sambil berkata ulkur kada, ulkur kada. Fulan, ingat ini janji mek bareng ne, nekejera mek sembahyang mek anang Indomaret bareng anak mek, nah kan? Ya, atau mau makan-makan di sana, kan begitu banyak Bapak Ibu kan? Rencana-rencana kita itu digambarkan. Kemudian pada akhirnya orang-orang itu lupa sudah berapa rakaat sholatnya. Ya, sudah berapa rakaat sholatnya, Masya Allah. Nah, kemudian apabila orang-orang sudah terlena lupa dengan berapa rakaat sholatnya, falyasjud sajdataini wa huwa jalisun, maka hendaknya diganti dengan sujud 2 kali ketika duduk. Ini yang disebut dengan sujud sahwi. Insyaallah jemaah sekalian, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis ini, utamaan azan yang pertama ini adalah hadis dari riwayat Imam Bukhari wa Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Niki jemaah sekalian, maka tetap Bapak Ibu sekalian, mari tata hati. Ketika hati mulai lalai, segera kita kembali. Ketika hati mulai ingat itu, segera kita kembali. Sebab setan tidak pernah berhenti membuat tipu daya kepada kita semua. Maka waspadalah, ya, tetap waspada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dari riwayat azan keutamaannya yang pertama.
Insyaallah kita lanjutkan dengan keutamaan-keutamaan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang perlu didiskusikan? Cukup? Nggih. Baik. Bagaimana orang-orang ketika Jumat kadang mau dengar khutbah, ya, wah kamat dengan, kalau itu disengaja, ya, kalau itu disengaja, wah muleng getonda bilang Jumat, ya, maka ia telah lalai, ya, maka ia telah lalai, ya, dan ia berdosa. Kemudian yang kedua, ketika tidak disengaja, ya, ketika tidak disengaja, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka meskipun ia hanya mendapatkan 1 rakaat bersama imam Jumat nih, ya, hanya 1 rakaat dia bersama imam, artinya dia masbuk, ya, masbuk ini tidak dengar azan, tidak dengar, ya, tidak ikut tidak mendengarkan khutbah. Nah, jadi dia 1 rakaat saja bersama imam, maka telah mencukupi, ia sudah selesai Jumat. Ini kata Rasulullah SAW. Lamun saja janana wah muleng getun. Ini yang menjadi masalah. Apalagi ia datang kemudian dia dengar di beberapa masjid, Bapak Ibu sekalian. Ini kan di beberapa masjid. Kita kan menghadap ke situ. Ya, khatib ini kita lihat arah datang. Ini sedang khutbah Bapak Ibu sekalian, ngerokok, terus ngeraus, arah-arah yang kerakang hilangan mimbar. Ini, Masya Allah, ini masjid ini di mana? Nah, apalagi ngeraus, apalagi sambil itu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yatakallam ahadukum, ya, janganlah kalian berkata, fa idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar, apabila khatib telah di mimbar, sudah di mimbar nih, apalagi sudah berkhutbah, la yatakallam ahadukum, jangan sekali-kali kamu berbicara, ya, bahkan berbicara mengatakan taduk membadak dengan diam kamu, ya, padahal ngerawas. Jangan berbicara hatta kita memberitahu orang di dekat kita, diam kamu, ini sedang orang khutbah, ya, faqad lagaut, kalian telah melakukan yang sia-sia. Wa man lagha fala jumu'atalah, apabila kalian telah melakukan kesia-siaan maka tidak ada Jumat bagimu. Insyaallah. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi kalau disengaja, kak Tuhan, itu yang bermasalah.
Tapi kalau bukan karena unsur kesengajaan, kata para ulama, dia hanya mendapatkan 1 rakaat bersama imam ketika Jumat, maka selesailah Jumatnya. Allah Ta'ala alam. Lalu yang kedua, membesarkan ketinggalan, ya, ketinggalan, ya, ketinggalan rukun, ya. Jadi ketika makmum ruku, ya masih berdiri. Imam sudah i'tidal. Nah, ini sudah berapa rukun ini? Imam sudah i'tidal, dia masih. Itu sudah ketinggalan rukun. Ya. Perhatikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah gemuk nih. Ya. Ketika Rasul sudah gemuk, ini kan lambat gerakan salat beliau. Sehingga beliau mengatakan la tasbiquna bis shalah. Jangan kalian mendahuluiku ketika salat. Sehingga Rasul mengatakan, tidakkah takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bangkit, melainkan nanti akan diganti kepalanya dengan kepala himar. Lalu sahabat-sahabat takut nih, ya, untuk jangan-jangan mendahului gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian sahabat melambatkan gerakannya. Ya, saking hati-hatinya sahabat ini sampai ketinggalan ini rukunnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perlu pula menunggu lama. Ya, maka ketika idza kabbara fakabbiru. Jika Rasul takbir, barulah bertakbir. Ya, idza raka'a farka'u. Ketika Rasulullah ruku, sempurna rukunya Rasulullah, baru makmum ruku. Fa idza sajada fasjudu. Apabila Rasul imam sempurna sujudnya, baru sujud. Maka ini kaidahnya, ya. Jangan tunggu takut nenjulu imam sujud. Jangan kesalam imam masih sujud. Jadi para ulama di mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, ya, jadi ketinggalan 2 rukun fi'li batal salat. Misalnya ini apa? Mungkin ini makmum masbuk, ya. Masbuk, udah dapat Fatihah, belum selesai Fatihahnya imam ruku. Masih ya Fatihah, imam sudah i'tidal. Ini sudah berapa tinggalnya? Apalagi imam sujud, masih selesaikan Fatihahnya. Itulah sebabnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kau temukan imam salat. Kalau imam sedang ruku, ruku langsung. Imam i'tidal, ikut imam i'tidal. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, yang dihitung rakaat orang-orang yang masbuk dapat ruku, yakni ketika ia dapat ruku bersama imam. Kadang-kadang imam sudah bangkit nih, sami Allahu liman hamidah, tapi makmum banyak masih ruku kan? Sami Allahu liman hamidah. Dan ini sudah i'tidal imam. Lalu ada makmum langsung Allahu Akbar ruku, padahal imam sudah i'tidal. Tidak sah salatnya. Ia tidak mendapatkan 1 rakaat sebab ia tidak dapat ruku bersama imam. Nah, maka oleh karena itu, bagaimana salatnya sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka, kami berdiri ketika Rasulullah sudah sempurna berdirinya. Kami pun bangkit dari ruku, i'tidal, ketika Rasulullah sempurna berdirinya. Begitu juga ketika ruku, sujud. Ya, bareng doang kanca imam itu dilarang, jemaah sekalian, tidak boleh, makruh.
Allahu Akbar, maka itulah aba-aba takbir intiqal itu jadi patokan. Ketika makmum sami Allahu liman hamidah, berarti ia telah tegak berdirinya. Ya, telah tegak berdirinya. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tegak berdirinya. Ya, oke. Sami Allahu liman hamidah. Masih rukuk. Jadi itu takbir intiqalnya itu apa sesungguhnya. Para dengan si militer siap. Geraknya itu baru boleh bergerak. Kalau siap, menang dulu. Setelah gerak baru bergerak. Ini Allahu Akbar. Setelah selesai akbarnya baru bisa bergerak. Ya. Jadi ketika ruku, Allahu Akbar. Sudah ruku, ya kan sudah sempurna rukunya baru takbirnya. Jadi makmum paham. Ya, jangan ruku ini masih ya ayat Allahu Akbar. Belum juga ruku, makmum yang di belakang itu sudah ruku ya, maka sesuaikan dengan takbir. Inilah yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Jadi kami berdiri setelah Rasulullah sempurna berdirinya. Kami pun ruku sujud setelah Rasulullah sempurna sesuai dengan posisinya. Sehingga tidak ada yang ketinggalan rukun, tidak ada pula yang mendahului imam. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Niki ketuan. Ya, maka oleh karena itu jangan ada yang ketinggalan. Namun temasbuk hitungan ampok temau serakaat ruku bersama imam. Lamun itu datang imam wahyu tidak lagu makmum masih sujud masih ruku, itu namanya ruku bersama makmum, bukan bersama imam. Ini patokannya Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika kita datang imam sudah i'tidal, tidak boleh ruku. Kalaupun dia ruku, tidak terhitung ia dapatkan 1 rakaat. Ya, kalau dia ikut nanti salam bersama imam, maka dia telah kekurangan 1 rakaat, tidak sahlah solatnya. Nah, jadi ya tidak sok mau doang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sering ini kita saksikan dari saudara-saudara kita ketika mereka masbuk langsung ruku padahal imam sudah i'tidal. Udah Bapak Ibu sekalian, udah jam 8. Niki yang dapat yang sampaikan yang benar dari Allah, yang salah datang dari ya kealpaan tiang sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat, kita panjang umur, sehat walafiat. Ramadan tinggal 4 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.